lagi kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit menyapa Anda sekalian di rumah ataupun di kantor ataupun sedang di dalam perjalanan dengan IG Live yang edukatif. Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang membahas tentang dunia kesehatan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hemodialisa dan kedatangan tamu yaitu Dr. Mega Ayu Fariza selaku dokter penanggung jawab dialisis center di Rumah Sakit Harapan Bunda. Kita sapa dulu yuk. Dr. Mega, selamat siang dokter. Siang. Sehat ya dok ya? Sehat. Alhamdulillah. Semangat ya dok ya? Semangat. Baik, Dr. Mega merupakan dokter penanggung jawab dialisis center di Rumah Sakit Harapan Bunda dan hari ini kita akan membahas tentang serba-serbi hemodialisa. Ada apa sih dengan hemodialisa? Nah, Healthy People bisa mengajukan pertanyaan ke Instagram Harapan Bunda atau melalui DM ataupun melalui kolom chat di live Instagram hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari pembahasannya dokter, mungkin bisa dibantu dok untuk pengertian dari cuci darah dan mengapa orang perlu cuci darah dok. Jadi kalau hemodialisa ini kan bahasa awamnya cuci darah ya dok ya. Gitu masyarakat awam mungkin lebih mengenal dengan cuci darah. Gitu. Nah dokter bisa bantu untuk menjelaskan pengertiannya dulu nih dok seperti apa? Ya, jadi cuci darah atau hemodialisa ini ringkasnya gitu ya adalah suatu proses untuk menggantikan fungsi ginjal yang sedang sakit. Dilakukan oleh mesin dan kita sebut dengan ada ginjal buatan. Seperti itu. Baik dokter. Jadi ini adalah proses untuk mengganti fungsi ginjalnya ini ya dok ya. Iya, jadi ada yang sedang sakit. Yang sedang sakit. Jadi baik, jadi ada kondisi-kondisi di mana pasien-pasien yang mungkin mengalami penyakit pada ginjal tersebut dan itu digantikan fungsinya tersebut oleh mesin tersebut hemodialisa. Ya. Baik dok. Nah, kenapa sih dok ada orang yang perlu cuci darah nih ya, dokter? Jadi pasien yang memerlukan cuci darah tentunya sebelum kita ke sana kita harus mengetahui dulu fungsi ginjal ya. Fungsi ginjal ini kan garis besarnya adalah untuk menyeimbangkan keseimbangan air, asam basa, kemudian untuk membuang limbah ya, racun-racun di dalam tubuh. Terus untuk mengatur sel darah merah, kemudian untuk mengatur tekanan darah, kadar garam dan mineral yang lain. Nah, manakala hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh ginjal, kan berarti terjadi penumpukan cairan, terjadi penumpukan racun, seperti itu ya. Nah, hal-hal tersebut tentunya akan mengganggu sekali kesehatan. Nah, sehingga pasien itu kita butuhkan kan ginjalnya lagi sakit, jadi harus dibantu seperti itu supaya tadi yang racunnya numpuk bisa keluar, yang airnya banyak bisa keluar, yang tadinya mungkin kadar asam darahnya itu terlalu asam gitu ya, jadi bisa kita netralkan, mendekati netral seperti itu. Tentunya dengan berbagai pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium gitu ya, ada pemeriksaan laboratorium yang membantu bahwa fungsi ginjal tersebut sudah menurun, sudah terganggu. Itu. Baik dok, jadi pada prinsipnya adalah akan ada pemeriksaan dulu sebelum si pasien atau seseorang tersebut dinyatakan akan melakukan cuci darah. Betul, gitu ya dok ya. Ada pemeriksaannya jelas. Biasa dan penyebabnya nih healthy people kenapa perlu cuci darah ya itu tadi dokter Mega udah sampaikan ada fungsi ginjal yang terganggu ya dok ya. Fungsi ginjal sehingga kan terjadi sesuatu yang nggak bagus gitu di tubuh dan fungsi ginjal tidak bisa bekerja dengan baik, kita operkan dulu dengan mesin HD. Dibantu dengan mesin HD baik, atau teknik HD. Baik dokter. Jadi HD ini ya healthy people buat healthy people juga supaya bisa mengetahui HD itu singkatan dari hemodialisa ya. Jadi kita HD kita jelaskan juga dengan hemodialisa atau disingkat dengan HD. Iya. Oke, nah ini prinsip kerja cuci darah ini seperti apa nih dok? Mungkin orang awam saya dulu nih dok ya denger cuci darah itu pakai sabun atau bagaimana kan gitu ya dok? Cuci di laundry gitu. Nah, jadi gimana nih dok? Ya jadi kita prinsipnya adalah kan tadi sebenarnya benar kalimat cuci darah tuh benar, cuma nggak mencuci seperti bayangan kita dicuci dengan sabun seperti itu enggak. Jadi ada komponen darah yang tadi toksin atau beracun tersebut atau tidak sehat lah ya kita sebut, kita keluarkan dari tubuh, kita masukkan ke dalam sebuah mesin, kemudian di sanalah diproses di mesin tersebut, kemudian sudah menjadi bersih darah tersebut kita kembalikan lagi ke dalam tubuh seperti itu. Mesin hemodialisa ini sebenarnya tidak murni
akhirnya menggantikan seluruh fungsi ginjal. Hanya part-part yang benar-benar krusial seperti yang saya bilang, dia hanya membantu membuang racun, menyeimbangkan asam basa, kemudian keseimbangan cairan tadi. Kalau untuk kayak mengatur sel darah merah, tekanan darah itu nggak bisa, gitu ya. Nah, jadi ketiga hal yang penting itu yang diatur yang bisa digantikan oleh mesin HD. Baik. Nah, ini ada pertanyaan mungkin ya dok, yang terlintas lagi dok. Sakit nggak sih pada saat dilakukan cuci darah itu dokter? Sakit itu bukan pas lagi cuci darahnya, karena kan pas mau cuci darah itu tadi kita membutuhkan darah, gitu ya. Jadi kan harus ada darah yang keluar dari tubuh pasien gitu, tubuh kita. Nah, proses tersebut kan harus ada jarum, harus darah yang keluar. Nah, penusukannya tersebut mungkin nyeri karena memang jarumnya mungkin nggak sekecil jarum infus. Nah, di situ pada saat penusukannya mungkin nyeri, jelas. Terus kalau yang itu kan dengan teknik yang aphasion ya, yang sudah permanen. Kalau yang belum permanen dengan selang, kateter, CDL kita sebutnya, itu juga pas proses memasukkan CDL-nya atau membuat CDL-nya tersebut yang sakit. Proses HD-nya sendiri tidak ya? Tidak sakit sama sekali. Tidak sakit ya? Cuma ya karena kita membutuhkan darah, jadi harus ada tempat masuk dan keluarnya darah tersebut. Baik, nah, itu berarti akses untuk keluar masuknya darah ya dok ya? Pasti kan harus membuat lubang gitu. Nah, itu yang nyeri. Tapi itu sebentar lah. Gitu sebentar ya. Oke, proses HD-nya ini sekali dilakukan itu berapa lama ya dok? Kalau untuk HD seminggu 2 kali itu 5 jam. Durasinya satu treatment itu 5 jam. Tapi kalau yang HD-nya 3 kali seminggu itu kita pakai yang 4 jam. Oh baik, berarti nanti dilihat lagi dari kondisi masing-masing dari orang tersebut ya? Kebutuhannya ya. Baik dokter. Nah, tadi kita ngomongin HD itu atau hemodialisa ini dilakukan untuk pasien-pasien atau orang-orang yang mengalami gangguan ginjal ya dok ya. Nah, ada nggak sih dok tanda-tanda fisik dari seseorang kalau dia itu mengalami gangguan di ginjalnya dok? Sebenarnya ada ya, cuma mungkin kita tuh abai, terutama pasien-pasien yang mulai memucat gitu ya. Pucat tuh kalau orang, karena kita kulitnya mungkin kalau kulit orang Indonesia ini cenderung sawo matang dia jadi agak gimana sih, kuning gitu, bukan pucet kuning gitu ya. Nggak seger mungkin ya. Nggak seger mungkin bahasanya. Terus bengkak-bengkak, ada di kaki, ada di seluruh tubuh gitu. Itu tanda-tanda yang mungkin nggak terlalu orang ini ya, kenali, karena kan berlangsungnya itu sedikit sampai dia benar-benar udah lemes banget, udah istilahnya udah bengkak banget gitu ya, udah capek banget dengan badannya. Dia pikir gemuk gitu, padahal sebenarnya bukan gemuk, adanya air yang tidak dapat keluar dari air kencing, dari tubuh kita gitu. Berarti air tersebut yang racun-racun tersebut ya dok ya, yang biasanya dikeluarkan melalui urin gitu, healthy people, nah itu nggak keluar ya dok ya? Biasanya kalau yang kita biasa sudah kerja di tempat HD itu khas sebenarnya, muka-muka yang ya itu tadi yang pucet, lesu gitu, terus bengkak-bengkak, itu sih fisik yang paling khas gitu ya dari pasien-pasien yang sudah mulai rusak fungsi ginjalnya, berarti memerlukan HD. Baik dok. Nah, bisa dikatakan nggak dok kalau yang tadi dokter Mega bilang bengkak-bengkak seperti itu terjadinya penumpukan racun-racun yang nggak keluar itu ya dok ya? Bisa. Kalau udah ngomong kalau bengkak-bengkak, kalau udah mulai racun biasanya dia ditambah dengan gatel kan. Karena kan dia menguap lewat pori-pori kulit. Iya. Jadi nggak bisa juga gatelnya, ya. Nggak ngerti gatelnya itu kenapa kok di semua badan gitu, nggak ada bekas gigitan serangga, nggak ada apa, tapi dia gatel terus. Nah itu numpuk sudah, dan dia akhirnya menguap lewat pori-pori kulit. Baik. Nah kalau sudah seperti itu dok, ceritanya nih kita belum tahu nih ya dok, apakah terjadi gangguan pada fungsi ginjal atau apa, tapi kondisi yang tadi dokter Mega sebutkan itu sudah mulai terasa nih. Apa saran dari dokter Mega untuk mungkin screening awal untuk melihat fungsi ginjalnya masih baik atau enggak, terus harus periksa kemana nih dokter? Ya, jadi kita itu harus punya self awareness tentunya. Sekarang kan
materi-materi edukasi kesehatan itu udah berlimpah banget ya. Kita bisa klik Google, kita bisa mungkin sekarang di medsos juga sudah banyak sekali ya. Jadi mulai dari kita ini misalnya punya penyakit apa nih, bawaan apa nih. Orang tua kita misalnya ada yang punya penyakit gula, darah tinggi, dua-duanya lagi ayah ibu gitu. Nanti besar kemungkinan gen kita juga akan mengikuti kan kalau kita tidak menjaga. Nah, dari situ aja kita udah harus paham. Oh, kita sudah terkena dulu nggak? Jadi punya risiko sebelum kita ke sakit ginjal ini pasti ada pintu masuknya gitu ya, ada awalannya dulu. Nah, biasanya yang menyebabkan atau top 10-nya lah gitu ya kalau di Indonesia ini penyakit-penyakit degeneratif. Diabetes misalnya ya, atau gula, terus hipertensi, tekanan darah yang tinggi, penyakit yang ada di ginjal itu tersendiri seperti batu atau infeksi saluran kemih, infeksi sendiri di ginjalnya ya, yang seperti itu tuh yang rata-rata akhirnya menyebabkan pasien fungsi ginjalnya turun. Nah, dari pintu itulah kita bisa tahu, akhirnya kan kita konsul ke dokter ya. Dokternya mulai melakukan pemeriksaan dan pemantauan. Misalnya ada pasien yang dia sudah tahu ayah ibunya punya penyakit gula gitu. Biasanya di usia remaja tersebut sudah harusnya mulai melakukan pemeriksaan. Karena kan usia remaja itu justru kita lagi senang-senangnya nyoba makanan baru, apalagi sekarang makanan banyak banget ya. Minuman-minuman yang kekinian itu kan semua manis. Gulanya banyak ya, Dok? Yang gulanya banyak banget gitu. Terus yang makanan-makanan tersebut yang kalorinya tinggi, yang mungkin tidak bisa dicerna dengan baik di tubuh, dan kita sudah punya bibitnya gitu. Nah, biasanya kalau pintu masuknya sih kalau saya tadi self awareness aja gitu, baik orang tuanya maupun anaknya mulai harus rajin kontrol ke dokter, bisa melalui medical check up, bisa melalui konsultasi gitu. Baik, Dok. Nah, Healthy People untuk melakukan medical check up atau tadi screening ya, Dok, ya, untuk fungsi ginjal. Misalnya ada Healthy People yang mengalami sudah ada tanda-tanda ataupun juga mungkin ada keturunan penyakit diabetes seperti itu. Nah, itu kan kita harus menyadari ya, Dok, ya, sejak awal. Self awareness tadi Dokter Mega sampaikan. Bisa juga medical check up ada di Rumah Sakit Harapan Bunda, dan juga ada yang untuk penyakit ginjalnya ya, Dok, ya. Ada gitu. Tersedia di sini. Nah, baik Dokter. Nah, ini kalau untuk ginjalnya sendiri nih, Dok, nih macam-macam dari gagal ginjal sendiri nih, Dok. Itu kalau untuk yang terjadi masalah ini harus satu ginjal saja bermasalah kemudian dikatakan sudah harus HD atau hemodialisa, atau perlu dua-duanya bermasalah nih, Dok? Kan Tuhan itu menciptakan dua ginjal ya sebenarnya. Itu kenapa mungkin tahu bahwa yang harus diproses untuk membuang racun itu berat gitu ya. Jadi maka disediakan dua. Manakala satu ginjal saja rusak, maka ginjal yang satu akan take over fungsinya. Jadi jelas kalau hanya satu ginjal yang rusak belum perlu. Karena ginjal yang satu masih bisa mengcover pekerjaannya ginjal yang rusak tadi. Kalau sudah fungsi ginjal itu terbaca di laboratorium terutama ya, dia menurun, itu berarti sudah dua-duanya terganggu. Nanti pemeriksaan penunjang yang lain selain laboratorium tentunya bisa dilakukan oleh pemeriksaan penunjang radiologi USG, misalnya USG. Ginjalnya pun pastinya sudah berubah bentuknya, dan itu dua-duanya, nggak bisa satu saja. Kalau satu aja bisa aja sih, jadi yang satu sakit, yang satu lagi over ini, tapi nanti biasanya dia kembali lagi fungsinya, bagus lagi gitu lah istilahnya, atau tidak perlu cuci darah gitu. Kalau misalnya yang kita sebut dengan fungsi ginjal yang menurun, sudah terbaca menurun, itu dua-duanya biasanya. Dan disarankan untuk melakukan cuci darah atau hemodialisa itu ya, Dok, ya? Iya. Tapi kalau masih satu yang agak terganggu, masih bisa dengan terapi obat-obatan? Pasti dengan obat-obatan. Jadi kita harapkan fungsinya tidak jauh lebih menurun dan mempertahankan satu ginjal yang masih sehat. Itu ada obat-obatannya. Baik, Dokter. Nah, tadi
Sedikit balik dok, tadi dok Mega sempat sebutin kalau yang berisiko mungkin punya keturunan atau yang sudah mengalami penyakit degeneratif ya dok, dikatakan lansia ya dok ya, kebanyakan. Nah ini ada yang pernah dokter Mega tangani dok di unit hemodialisa kita, ada pasien-pasien usia muda nggak sih dok? Karena kan kita harus aware dari usia muda ya dok ya gitu. Ya, jadi justru di ruangan HD kita nih, di rumah sakit Harapan Bunda ini kita mulai menemukan tren yang tidak geriatri amat gitu istilahnya. Gitu. Jadi start dari 50 kan seharusnya belum standarnya geriatri ya. Geriatri Iya, kan geriatri 60 itu ke atas. 60 ke atas ya. Itu di 50, 40 bahkan kami menemukan yang 30 gitu. Rata-rata sekarang 38 ya, di middle. Justru di istilahnya di golden age gitu ya, 30 sampai 50 itu kan kita lagi Aktif-aktifnya ya dok? golden age lah gitu istilahnya, usia. aktif-aktifnya. Nah itu justru banyak sekarang di ruangan HD kami. Jadi kita menilik bahwa kenapa masih usia segitu mudanya itu bisa kena gitu. Jadi memang mungkin awalnya sudah penyakit degeneratifnya itu sudah lama. Biasanya kami menemukannya seperti itu. Pasien-pasien tersebut sudah punya gula, punya darah tinggi itu udah lama tapi tidak terkontrol seperti itu. Baik. Karena kan mulai mungkin kenanya di usia-usia 17 tahun, 16 tahun kan mungkin belum sadar gitu ya. Masih malas ke dokter. Masih malas ke dokter, masih ya. Kita tahu lah umur segitu lagi emang lagi senang-senangnya ya. Jadi begitu kita runut, oh memang sudah lama penyakit degeneratifnya sehingga di usia yang masih istilahnya 35 itu sudah kena 30, ada kok yang kena 30. Kalau untuk usia lebih muda itu biasanya kami punya pasien-pasien yang kenanya di usia 16 seperti itu. Kami lebih mencari akar masalahnya itu lebih ke autoimun biasanya. Baik. Nah sekarang kan juga istilahnya silent killer ya, kita nggak pernah tahu kita ada autoimun atau tidak. Nah itu. Cuma kalau yang rata-rata justru di kami itu jarang yang 60 ke atas banget gitu. Justru di angka 30 sampai 40-an ya, 50-an itu ya. Yang banyak itu justru menurut kami itu seharusnya belum seharusnya fungsi ginjal itu belum harusnya turun sekali. Gitu. Iya, baik dok. Pola makan atau pola gaya hidup lah ya dok ya, entah dia makan, entah dia tidak berolahraga, itu bisa pengaruh juga nggak dok ke fungsi ginjalnya? Jelas ya tadi pintu masuk untuk fungsi ginjal yang terganggu kan tadi adanya penyakit degeneratif tadi. Penyakit degeneratif tadi ada selain mungkin karena memang udah keturunannya ya jelas karena pola hidup. Kita kan sekarang dihamparkan oleh makanan dan minuman yang kekinian ya kuliner nih lagi wow banget ya. Kita jadi pengen nyicip ini gitu kan, tanpa dengan kita lupa bahwa ada seharusnya penyeimbangnya, olahraga gitu ya. Terus pekerjaan kita sekarang saking pengen menikmati ini menikmati itu gitu, kita jadi kurang untuk waktu istirahat ya itu. Jadi pola hidup yang sekarang ini memang agak jauh gitu istilahnya dari pola hidup sehat, gaya hidup sehat gitu. Nah itu pintu masuknya ke sana, gaya hidup yang tidak sehat, ada penyakit degeneratif, ada penyakit infeksi gitu ya. Ginjalnya ikut terganggu. Seperti itu. Berarti healthy people yang usianya masih muda nih gitu, nggak ada salahnya kalau kita memeriksakan diri untuk melihat apakah fungsi ginjal kita masih bekerja dengan baik gitu. Jangan sampai terlanjur ya dok ya, jadi jangan sampai terlanjur kita nggak tahu atau kita nggak aware terus nanti terjadi yaitu penumpukan racunnya sudah banyak gitu dan harus melakukan HD itu ya healthy people ya. Nah untuk kriteria khusus seseorang dapat melakukan hemodialisa ini apa dokter, ada nggak? Bukan kriteria kali ya, indikasi kali. Oh iya, indikasi itu tadi setelah kita anamnesa gitu ya, kita wawancara pasiennya, keluhannya, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, itu nanti kita dapati fungsi ginjal yang menurun. Fungsi ginjal yang menurun itu tadi yang saya bilang biasanya kalau golden standardnya itu adalah pemeriksaan laboratorium, fungsi ginjal, kemudian USG ginjal yang dinyatakan dengan hasil urium yang tinggi. Kreatinin
yang tinggi dan EGFR atau glomerulus filtrasi rate itu yang sangat rendah. Nah, kalau dan USG yang bentuk ginjalnya sudah mengecil dan dari ukuran yang biasa yang seharusnya yang normalnya. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa pasien tersebut masuk ke chronic kidney disease, CKD kita singkat ya. Nah, CKD ini ada stage-nya. Stage-nya 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu itu kita nilai dari, jadi urium kreatinin itu bisa aja tinggi atau tinggi ya. Nah, EGFR ini yang menandakan stage-nya. Dia dipengaruhi oleh kreatinin. Semakin tinggi kreatinin, semakin rendah EGFR-nya. Jadi EGFR itu kalau semakin rendah, semakin indikasi untuk HD. Nilainya itu kalau yang baru stage 1 itu masih di atas 90-an gitu ya. Jadi kayak kalau kita gampangnya 90% lah fungsi ginjalnya gitu ya. Terus yang keempat itu stage 2 itu 60 sampai 89. Stage 3 itu ada A dan B, tapi kalau kita gabungin aja tuh 30 sampai 60 tadi. Ya 59 ya berarti. Terus yang stage 4 15 sampai 29. Yang stage 5 itu di bawah 15. Nah, kalau sudah ketemu EGFR di bawah 15 itu sudah harus HD. Sudah harus ya, Dok. Yes. Itu berarti yang paling kondisinya benar-benar sudah kronis sekali ya, Dok? Kronis, karena C itu kan kronis, CKD itu kronis gitu ya. Dia sudah berlangsung lama. Pertandaan kronis itu tadi dari penunjang USG tadi ditandai dengan bentuk ginjalnya yang sudah mengecil. Kalau bentuk ginjalnya dia masih normal, masih istilahnya itu, tapi fungsi ginjal di laboratoriumnya terganggu, biasanya akut. Kita sebut dengan akut kidney injury. Jadi ada faktor-faktor di luar ginjal yang mempengaruhi. Misalnya kayak kondisi pasien shock, perdarahan banyak gitu kan. Otomatis aliran darah yang masuk ke ginjal kan sedikit. Jadi ginjalnya saat itu terganggu. Tapi kalau semua sudah teratasi, ginjalnya nanti balik lagi fungsinya. Gitu. Baik, Dok. Nah, tadi ada pertanyaan dokter. Ini pertanyaan emas sih, Dok, sebenarnya, Dok, ya mungkin ya. Hemodialisa bisa sembuh atau tidak, dokter? Jadi kalau pasien cuci darah, pasien CKD gitu ya, bisa sembuh nggak sih? Mungkin bukan bisa sembuh. Kalau sudah didiagnosa CKD, berarti dia akan CKD. Cuma grade-nya naik atau tidak, gitu ya. Tadinya in stage 5, dia bisa ke stage 4 atau stage 3 gitu ya. Kalau kita mendapatinya di awal-awal, kita sudah mendeteksinya di awal-awal, mungkin bahkan kita bisa menghindari cuci darah tersebut. Jadi dokter spesialis akan memberikan apa istilahnya ya, suplemen ginjal gitu istilahnya ya, untuk proteksi untuk ginjalnya. Kemudian diberikan pola diet gitu ya, yang baik untuk ginjal yang sedang sakit gitu. Nah, kita harapkan dia berhenti di sana stage tersebut sehingga tidak perlu sampai masuk ke cuci darah. Tapi pada momen-momen istilahnya stage 3 dan 4 tersebut kan ada saja kalanya pasien itu sedang ikut sakit lain juga ya, dengan penyakit yang lain juga, sehingga fungsi ginjal itu semakin berat. Nah, itu diperlukan dulu cuci darah sementara ya. Nah, cuci darah yang istilahnya sebulan, 2 bulan, nanti begitu fungsi ginjalnya kembali naik, itu cuci darahnya enggak. Kita hentikan dulu atau kita jadi bertahap gitu ya, kita kurangi frekuensinya, kemudian kita tidak HD lagi, kemudian kita berikan terapi obat-obatan dengan tadi pola diet khusus untuk ginjal yang tidak HD, tidak cuci darah. Itu bisa. Tapi kalau untuk sembuh dari gagal ginjalnya, bukan sembuh istilahnya, tapi stage-nya naik gitu ya. Stage di mana pasien dengan CKD tidak memerlukan HD gitu. Baik. Nah, seperti itu Healthy People untuk jawaban dari Dr. Mega ya. Tidak sembuh, dikatakan sembuh sih tidak, tapi mungkin dari tingkatan kronisnya itu dari yang parah jadi ke lebih baik lagi ya, Dok, yang ya? memerlukan Naik cuci darah, dia ke tingkatan yang tidak memerlukan cuci darah. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ya untuk Healthy People yang memang
tadi sudah mulai merasakan mungkin ya rada-rada penasaran, nggak apa-apa lah ya cek dulu ya dok ya dibandingkan dengan kayak itu. Kita tuh kadang-kadang tidak ada, kalau tubuh tidak memberikan sinyal gitu ya, istilahnya kita santai aja. Ada juga kan orang yang berpikir begini, ngapain MCU malah nakut-nakutin gitu ya. Sebenarnya enggak. Takut sama hasilnya dok. Takut sama hasilnya, betul. Benar. Kita takut hasilnya malah jadi stres gitu. Sebenarnya jangan dipikirin begitu. Kalau tahu nanti akhirnya lebih nggak enak kan jauh lebih stres sebenarnya. Kalau kita sudah tahu ada mulai kecenderungan bisa ada sakit apa gitu ya kan, MCU nggak harus ginjal aja kan. Betul. Kita bisa mencegah supaya tidak terjadi morbiditas, jadi kesakitan yang lebih gitu. Jadi kita bisa justru menahan di situ, mencegah terjadinya penyakit gitu. Mencegah lebih baik daripada mengobati ya dok. Baik dok. Nah untuk nih dok, mitos atau fakta dok, kalau kurang air minum dok, bisa menyebabkan ginjal rusak atau enggak dok? Oh jelas. Oh itu berarti fakta ya dok ya? Jadi ginjal itu bekerja, kalau saya dulu masih di sekolah gitu ya, kan kita berpikirnya dari air keluar kencing gitu ya. Jadi enggak gitu, prinsip kerja ginjal itu dia dari aliran darah. Dari aliran darah yang masuk ke ginjal, sehingga dia menghasilkan air kencing tersebut. Nah, jadi kalau dan aliran darah itu juga kan berarti kan kalau kita bayangkan selang, kita memerlukan aliran yang baik dan selang yang baik. Ya. Kalau kita kurang minum, berarti kan darah kita lebih pekat. Ya. Gampangnya gitulah. Terus yang ngalir itu ke sana nggak bagus dong, aliran darahnya. Sedangkan kalau kita minum banyak, aliran darahnya baik, cairan darah kita itu bagus gitu dan cepat. Nah, kan kalimatnya EGFR, filtrasi glomerulus rate, laju filtrasi glomerulus gitu ya. Kan berarti memakai hukum kecepatan. Semakin cepat, semakin bagus, ginjal itu semakin baik. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita minumnya cukup, kita kan harus 2 liter ya sehari. Sehari. Nah, itu minimal 2 liter, itu minimal. 2 liter. Untuk salah satunya agar tadi ginjalnya baik. Kita bisa lihat juga kalau kita kurang minum, warna kencing kita keruh ya dok. Keruh. Berarti kan ginjal kerja keras itu. Sama sakit pinggang dok. Ya mungkin. Karena mungkin ya itu ginjalnya juga bekerja keras kan. Jadi memberikan sinyal sebenarnya kita kurang minum. Terus kalau kita minumnya banyak kan jernih. Nah itu sih gampangnya. Jadi jangan minum itu air putih ya. Bukan minum yang lain. Soda. Bukan minum soda, bukan minum yang tadi minuman-minuman kekinian gitu. Itu bukan. Yang diperlukan 2 liter itu adalah air putih gitu. Gitu. Menyegarkan dan menyehatkan ya dok. Jelas. Baik dokter. Nah kita ngomong sekarang yang masalah ginjal tapi yang lainnya dok ya. Sedikit nih. Batu ginjal dokter. Nah ini bisa menyebabkan seseorang yang mengalami atau mempunyai batu ginjal harus melakukan hemodialisa, itu bisa nggak sih dok? Iya, itu tadi yang saya bilang. Kalau batu ginjal itu letaknya di mana? Ya, kalau letaknya hanya di satu ginjal tentunya belum, masih jauh. Kalau nggak kan ginjal yang satunya masih sehat, seperti itu. Jadi batu ginjal itu menjadi salah satu penyebab nanti pasien cuci darah bisa apabila tidak diatasi dengan baik, tidak diatasi dengan cepat, gitu ya, dan tidak diatasi dengan tepat juga. Jadi batu ginjal tersebut kan ada penanganan sekarang. Nggak perlu dibuka gitu ya. Kalau masih batu ginjalnya dalam ukuran tertentu masih bisa kita lalu pakai SWL. Betul. Nah, sehingga batu tersebut luruh gitu ya, sehingga ginjalnya nggak terhambat lagi ke sumber batu gitu. Nah, kalau seperti itu biasanya sih kalau cepat penanganannya belum harus cuci darah ya. Yang biasanya itu terlambat orang itu. Oke, baik dok. Jadi kalau untuk masalah batu ginjal sendiri, kalau diatasi dengan tepat itu bisa menghindari ya dok ya, menghindari dari penyakit-penyakit lain yang akan timbul ya dok. Iya. Baik, Healthy People bisa mengajukan pertanyaan ke kami nanti di Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda melalui direct message ataupun di kolom chatnya ya selama acara ini berlangsung. Nah dok,
Kalau orang yang sudah mengalami atau menjalani terapi hemodialisa nih dok, atau cuci darah, ini ada pantangan nggak sih dok buat mereka konsumsi makanannya ataupun tadi diet ya dok ya, diet itu kan pola makan ya dok ya, sama pola hidupnya mungkin dok, seperti apa dok? Jadi kalau orang sudah HD, cuci darahnya rutin ya, kita bilang cuci darah rutin yang memang akan seumur hidup dia ada treatment HD ini. Ada jelas pantangan makanan yang nggak baik, terutama yang makanan-makanan yang tinggi kalium seperti itu. Terus makanan-makanan yang mineralnya banyak gitu ya. Terus kalau makan ini mungkin lebih seperti orang sehat, ya dia bisa boleh makan daging, dia boleh makan sayur, apa aja boleh menunya? Boleh, ya? cuma mungkin porsinya lebih ke arah porsi yang protein boleh tinggi, protein hewanin boleh tinggi untuk pasien HD, ya, karena itu bagus nanti untuk sel-selnya, terutama sel darah merah. Jadi dia bisa sel darah merahnya nggak tinggi sehingga HB-nya nggak rendah, gitu ya. Yang lebih penting tuh sebenarnya pada pasien HD itu selain menghindari makanan yang jelas dipantang, itu adalah menjaga minum. Cairan ya dok? Cairan, betul. Cairan yang masuk ke tubuh itu pembatasan cairan ya. Kita karena fungsi ginjalnya sudah terganggu, jadi tidak bisa sebanyak orang sehat gitu, sebanyak orang sehat. Karena pada satu kali treatment HD itu paling kita hanya bisa mengeluarkan berapa liter air gitu. Nah, jadi boleh minum berapa banyak dok? Biasanya kan tadi cairan nggak boleh banyak-banyak, berarti air minum juga ditahan ya dok? Nggak boleh 2 liter dong berarti ya? Nggak boleh. Biasanya gini, kita lihatnya dari jumlah kencing yang dia ada. Gitu. Volume air. Untuk pembiasaan awal-awal kita biasanya menargetkan 600 sampai 1000 liter dulu. Kemudian dipantau dari air kencing yang keluar per 24 jam itu berapa. Kalau memang 1000 itu masih dia keluar sekitar 800 cc, mungkin masih cukup 1000 ya. Dan itu semua cairan, benar, nggak hanya minum air putih aja. Kalau beliau masih mau minum teh, berarti itu dikurangi lagi jatahnya. Kalau beliau masih ada minum susu khusus pasien yang HD gitu, itu dikurangi lagi. Beliau makan makanan yang kebetulan mengandung kuah, itu sayur lagi, sayur yang bening atau berupa sop-sopan, soto gitu, berarti itu cairan tadi jatah cairannya semakin dikurangi. Yang ini nih yang kadang-kadang pasien dan orang awam tidak terlalu menyadari bahwa ada yang kita sebut dengan fungsi berkemihnya akan hilang pada pasien cuci darah ya, dimana pada awal-awal HD mungkin dia masih buang air kecil gitu normal. Ya normal maksudnya ada keluar air kencingnya, tapi nanti lambat laun fungsi tersebut akan hilang. Jadi tidak kencing itu istilahnya. Karena benar-benar sudah fungsi untuk berkemihnya itu sudah hilang. Nah, kalau kita tidak mulai mendisiplinkan dari awal, walaupun dari awal-awal pasien tersebut masih seperti saya bilang tadi 800 cc kan sebenarnya masih banyak ya untuk air kencing. Pasien juga ngerasa banyak kencingnya. Nah, kalau kita tidak mulai dari awal membatasi pasien itu, pada saat dia tidak berkemih lagi itu akan sulit. Gimana ya yang namanya minum tuh? Iya kan panas kita mau minum. Iya gitu betul kan? dok. Makan kita mau minum obatnya kita minum. Nah, jadi benar-benar harus mulai didisiplinkan dari sekarang seperti itu. Jadi kenapa pembatasan cairan itu dari awal-awal kita selalu kasih edukasi terus, walaupun pasien tersebut saat ini masih kencingnya masih banyak seperti itu. Cuma mulai kita wanti-wanti karena suatu saat fungsi itu akan hilang. Kalau ditanya hilangnya kapan gitu, setahun atau 2 tahun nggak ada yang tahu. Karena fungsi rusaknya masing-masing itu nggak ada yang pernah tahu juga gitu loh. Nggak sama juga ya? Nggak sama, ada yang baru 6 bulan juga udah hilang. Ada yang butuh 3 tahun baru hilang. Ada yang seperti itu. Jadi sama sekali tidak mengeluarkan urin ya dok? Sama sekali. Nggak buang air kecil gitu ya dok? Oke, baik. Nah, jadi selama kita kondisi badan, jadi kesimpulan nih dok, selama kondisi badan kita masih oke, selama fungsi ginjal kita masih oke, minum air putih itu yang cukup.
sekarang kan banyak ya istilahnya media, istilahnya kalau kita mau mengukur sendiri tuh kita bisa beli botol yang 2 liter Ya, gitu ya. ya ada tulisannya itu dok. Oh iya, sekarang ada juga banyak gitu, tuh. jam berapa udah harus habis sampai mana itu kan ada tuh yang warna-warni Iya. itu ya. Atau yang mana aja lah, pokoknya istilahnya 2 liter. Ya kita ukur saja lah gitu. Kita sudah 2 liter belum minum dalam hari ini air putih sekali lagi ya. Jangan digabung-gabung sama cairan yang lain gitu ya, minum yang lain. Jadi kalau saya sekarang karena kita di unit HD mungkin ya, jadi untuk bagian itu kita lebih aware sebenarnya. Kita coba, dan saya aja yang segitu ngegalak-galakin untuk minum 2 liter tuh kadang-kadang nggak tercapai sehari 2 liter. Jadi ya boleh sih pola hidup sehat yang kayak gitu kita ini nih ya, kita sebarkan kalau kita benar-benar mengukur kita tuh sudah minum berapa sih dalam sehari. Betul. Nah baik sekali untuk fungsi ginjal. Ginjal ya. Kesegaran tubuh juga ya dok. Mungkin karena suka ada yang males karena minum banyak ngeluarin air. Ya sebenarnya itu pertanda baik. Iya, maksudnya itu pertanda baik ya dok. Kadang-kadang kan, aduh aku minum banyak kan nih, jadi sering ke kamar mandi kan gitu. Tapi nanti gitu. tubuh itu menyesuaikan bahan. Semakin kita sering minum banyak, dia tahu pola kita bagaimana, dia juga nggak sedikit-sedikit kencing itu jadi enggak. Itu hanya pas awal-awal aja kita mulai kita minum banyak gitu. Nah itu akan kita ngerasa pengen kencing. Tapi kan tubuh pada akhirnya tahu oh pola kita seperti ini. Lama-lama dia akan nyesuaiin kayak kita puasa aja ya. Kalau misalnya kita sahur kan awal-awal tuh kita minum banyak. Terus yang menjelang subuh tuh udah berapa kali kita kamar mandi gitu kan. Tapi mungkin sudah di minggu kedua itu udah nggak terlalu, padahal kita minumnya tetap sama itu banyaknya. Baik. Ya, apalagi tubuh kita bawa hari-harian seperti ini, dia akan nanti mengkolek urin itu juga di waktu-waktu tertentu juga. Enggak dikit-dikit kencing gitu ya. Tapi tubuh menyesuaikan ya dok ya. Baik dok. Dok ada pertanyaan nih dok. Saya pasien risiko gagal ginjal, apa masih normal untuk ukuran minumnya 2 liter gitu? Risiko gagal ginjal mungkin ada kecenderungan jadi mungkin fungsi ginjalnya sudah menurun. Biasanya mungkin sudah nggak 2 liter lagi kalau udah seperti itu, karena nanti juga akibatnya membebani dari ginjal itu tersendiri kalau kita paksakan 2 liter. Biasanya nanti dokternya dengan seberapa resiko tersebut, dokternya nanti kasih batasan cairan juga Mbak Hani. Misalnya cukup 1,5, misal 1,5 liter atau 1 liter aja sehari gitu. Itu memang udah nggak 2 liter lagi. Nggak 2 liter lagi, tapi nanti bapak atau ibu akan diberikan saran oleh dokter ya gitu. Entah dari dokter penyakit dalamnya atau kalau di kami juga ada dokter mega yang bertanggung jawab atau yang siaga di ruang hemodialisa kita gitu dok. Nah dokter, untuk jika pasien sudah melakukan cuci darah nih dok, itu aktivitas normalnya berkurang atau bisa melakukan aktivitas normal seperti biasa dok? Bisa kita, ya? Justru kita harapkan seperti itu. Jadi pasien-pasien yang dengan cuci darah itu kami harapkan justru dia beraktivitas gitu ya. Justru jangan yang di rumah aja, tiduran aja, enggak ya, mager dong. Atau dibawa itu yang pusing terus akhirnya tiduran. Jangan. Kita harapkan justru mereka beraktivitas. Dengan aktivitas itu kan bertemu dengan orang-orang. Lain lah dengan kita yang jadinya mengurung diri di kamar, malah jatuhnya jadi depresi ya. Iya. Nah, cuma mungkin orang-orang yang punya pekerjaan lapangan, kita tidak sarankan lagi. Kita masukkan mereka ke petugas-petugas administrasi seperti itu. Jangan pekerjaan yang fisik gitu ya. Jadi lebih ke pekerjaan office saja gitu aja. Kalau aktivitas, kami punya pasien yang sudah berapa tahun beliau masih beraktivitas di kantor, bolak-balik, masih ya gagah lah ya gitu saya bilang, karena memang disiplin dari awal, kontrol rutin, segala nasihat kita diikutin gitu ya. Jadi kalau kita mungkin ketemu di luar, kita nggak akan nyangka pasien itu cuci darah, dan sudah lama cuci darahnya, bukan yang baru-baru ya, sudah hitungannya tahun, masih hobi apa tuh motor gitu, ada motoran yang, motoran masih ini apa namanya keliling-keliling gitu ya dok? Iya, motoran. Jadi mungkin nggak jauh-jauh banget ya, cuma ya untuk aktivitas gitu nggak jadi dikekang, nggak, cuma mengukur diri juga sih, kalau sanggup boleh, kalau enggak ya kita istirahat, jangan terlalu diforsir gitu. Cuma jelas dari kita nggak ada saran untuk tiduran aja di rumah, yang jadi nggak ngapa-ngapain, enggak. Aktivitas
seperti biasa aja. Baik, jadi tetap aja aktivitas healthy people tetapi dikontrol ya gitu. Jadi jangan yang berat-berat mungkin dok, jangan yang terlalu makan energi untuk haus nanti minumnya banyak. Nanti jadinya minumnya banyak. Terus saya lupa nerangin bahwa hemodialisa itu hanyalah satu dari 3 terapi pengganti ginjal ya. Jadi terapi fungsi ginjal menurun akan dilakukan 3 terapi pengganti ginjalnya. Ada 3 metode yang paling biasa, paling famous lagi ya adalah HD atau hemodialisa. Kemudian ada peritoneal dialisis. Kemudian ada transplantasi ginjal. Seperti itu. Pilihannya kenapa HD? Karena itu yang paling mudah sebenarnya. Kalau peritoneal dialisis itu sebenarnya mudah, cuma dibutuhkan orang-orang yang aktif dan mandiri dan bersih. Karena dia yang akan melakukan cuci darah tersebut mandiri melalui selaput peritonealnya. Gitu. Kalau transplant kan butuh panjang prosesnya ya. Kedua proses ini, peritoneal dialisis dan transplantasi ginjal, didahului dulu dengan HD. Karena mereka semua butuh persiapan. 2 terapi ini. Baik. Jadi kalau jadi ada 3 tuh ya healthy people ya. Jadi hemodialisa dulu atau cuci darah, kemudian peritoneal dialisis. Ini sebenarnya konsepnya sama seperti cuci darah, tapi dilakukan mandiri oleh pasien. Jadi kita sendiri, kita nggak datang ke lokasi itu ya pusat hemodialisa ya dok. Aktif yang dia akan terganggu kalau jadwalnya kita harus meluangkan waktu 2 kali ke rumah sakit, dia pasti lebih memilih. Tapi persyaratannya juga banyak, harus bersih. Orangnya harus bersih karena kan harus steril. Ada yang dia ada pintu masuk gitu ya kita ke tubuh, kalau dia nggak bersih, nggak resik, dan dia nggak mandiri, biasanya sulit ya? nggak kita kasih pilihan tersebut. Baik, dan kemudian yang terakhir adalah transplantasi ginjal. Sebenarnya itu yang paling bagus ya, karena dia seperti punya ginjal baru, cuma prosesnya panjang, kita harus mencari donor. Sudah ketemu donor yang bersedia mendonorkan ginjalnya, kita harus cocokin dulu cocok tidak sama kitanya, seperti itu. Dan ada ya isu biaya lah gitu. Walaupun sebenarnya BPJS cover ya, cuma ya mungkin kalau mau di cover dengan BPJS ya itu tadi administrasinya cukup panjang. Gitu. Perjalanan menuju proses untuk tindakannya ya dok ya, pemindahan dari ginjal satu ke orang yang membutuhkan gitu ya. Baik dok, sebagai penutup Dr. Mega boleh disampaikan pesan dari Dr. Mega nih buat healthy people supaya tetap terjaga kesehatan ginjalnya. Gimana dok, silakan. Ya, karena sekarang kita harus mulai menggalakkan pola hidup sehat ya. Makan makanan yang kita rasa sehat, yang kita konsumsi, yang tidak sehat jangan dikonsumsi, atau ya istilahnya mengurangi lah ya, seperti itu. Mengetahui di mana kita ada bibit penyakit atau tidak, kemudian minum 2 liter sehari gitu, atau lebih bahkan kalau bisa. Kemudian sempatkan walaupun hanya sebentar itu untuk berolahraga ya. Dan jangan lupa melakukan medical check up secara teratur. Betul. Ya dok ya. Setahun sekali cukup ya dok ya. Cukup. Sebenarnya kalau setahun sekali itu juga di usia yang 30 tahun ke atas. Kalau yang masih di bawah itu kan mungkin bisa ambil range yang lebih banyak lagi tahunnya. Baik dok, terima kasih banyak Dr. Mega atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat banget nih buat saya juga dan buat healthy people di rumah yang sedang menyaksikan. Nah, healthy people, untuk unit layanan dialisis center Rumah Sakit Harapan Bunda, kami memberikan pelayanan cuci darah setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Itu ada 2 shift, pagi dan siang. Kemudian kita juga memiliki 36 unit mesin dialisisnya dok ya. Jadi coverannya banyak gitu. Jadi bisa menampung banyak pasien untuk melakukan dialisis ya. Bekerja sama juga dengan BPJS. Ya, kita juga menerima untuk pasien BPJS. Jadi jangan khawatir gitu ya dok ya. Baik, untuk konsultasi dokter bisa melalui dokter online service di 0817 0349 0318. Healthy people bisa WA ke situ dan akan dibantu oleh admin dokter online service kami. Jadi jika healthy people masih ragu untuk datang ke rumah sakit, mungkin masih agak-agak takut nih meskipun angka COVID kan sekarang udah menurun ya dok, melandai sekali gitu. Tapi alhamdulillah sekali ya dok ya. Tapi kalau kita tetap harus waspada, jangan lengah juga. Tapi jika healthy people membutuhkan konsultasi dengan dokter-dokter spesialis kami bisa melalui layanan telemedicine tersebut. Nah, healthy people, sekali lagi terima kasih banyak atas atensinya. Jangan lupa follow Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda di RS Harapan Bunda _JKT dan juga subscribe YouTube Harapan Bunda, sama ID-nya juga RS Harapan Bunda _JKT. Di situ akan banyak sekali
video-video edukasi dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Tentunya bermanfaat buat kita semua. Demikian dari kami Healthy People. Semoga bermanfaat. Sekali lagi keep healthy and happy.